hadis ke-27. Nah, kita langsung masuk ke hadisnya. Nah, ini dia. Al-haditsus sabi' wal ishrun, hadis ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya An-Nawas bin Sam'an. Jadi sahabat ini ya adalah sahabat yang disebutkan oleh ulama itu yang mendapatkan doa keberkahan oleh Nabi dan pernah diusap ubun-ubunnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau jadi sahabat itu enak ya, langsung melihat Nabi Muhammad. Kalau ada muskilah, ada problem, curhatnya ke Nabi Muhammad ya. Kalau misalnya lagi punya masalah juga minta doa kepada Nabi Muhammad ya. Tapi meskipun kita ini jauh dari Nabi Muhammad, kita mendapatkan banyak kemuliaan juga. Di antaranya adalah ya dengan kita banyak sholawat, dengan kita mengkaji ilmu hadis ya. Ulama menyebutkan semakin sering kita menyebut nama Nabi, maka hendaknya kita semakin banyak bersholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluqi. Kata Nabi Muhammad, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi setiap kebaikan itu pasti adalah akhlak yang baik. Ya, seperti seumpama kita senyum itu kebaikan, berarti itu akhlak yang baik. Ya, seperti kita berbicara dengan sopan santun, itu juga namanya kebaikan. Artinya itu akhlak yang baik. Bedanya kalau dikerjakan oleh orang muslim, dia akan dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan oleh orang yang non-Islam, maka dia akan mendapatkan balasannya di dunia, tidak mendapatkan balasan di akhirat. Tapi kalau seumpama dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan itu ya akan juga menjadikan hidupnya ini tambah berkah kalau dia masuk Islam. Maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan di masa lampau itu semuanya tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keburukan yang pernah dia lakukan ya akan diampunkan. Ya, maqad salaf, artinya yang lampau-lampau yang pernah dia kerjakan daripada maksiat, dosa akan dihapus karena dia masuk ke dalam Islam. Kita lanjutkan, wal ismu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsik. Haka itu artinya adalah yang mengganjal ya, yang terngiang-ngiang, sesuatu yang mengganjal di mana? Fi nafsik, di jiwamu, artinya di hatimu. Ada yang mengatakan fi sodrik, di hatimu. Artinya dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hati kita, yang membuat kita gelisah. Nah, itu dosa. Takut ketahuan ya. Orang mencuri itu kan pastinya dia takut ketahuan, artinya mencuri itu dosa. Orang menggosok sendal ya, menggosok pulpen teman, atau misalnya menggosok mukena teman, atau mencuri uang teman, pasti disembunyikan, takut ketahuan. Artinya yang seperti ini ya, kegelisahan yang ada di hatinya itu ya, yang membuat dia gelisah adalah perbuatan dosa. Wa karihta an yattali'a 'alaihi nas. Kemudian definisi dosa yang kedua adalah, dan engkau tidak senang orang mengetahuinya. Nah, jadi
kita tidak pengen orang itu tahu kita ini pencuri. Kita tidak pengen orang tahu kita ahli maksiat. Kita tidak pengen orang tahu kita ini ya pernah melakukan perbuatan ini, itu, dan lain sebagainya. Artinya perbuatan yang tidak kita senang nih orang tahu itu namanya dosa. Yang pertama, sesuatu yang mengganjal di hati, ya, sesuatu yang membuat kita gelisah. Ini kelihatannya saya ini salah. Nah, jadi keganjalan yang ada di hati itu, ya, perasaan nurani yang berbicara itu, yang gelisah itu salah satu faktor, ya, ciri-ciri dosa. Jadi ulama mengatakan ciri-cirinya dua. Yang pertama, di hati itu ada gelisah, ya, rasa takut. Kemudian yang kedua, dia tidak pengen orang lain tahu. Ya, seperti ada laki-laki, ya, pacaran dengan perempuan. Dia pasti takut orang tuanya tahu kalau dia pacaran. Jalan berduaan, pegangan tangan, na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai melakukan hal yang lebih daripada itu. Pasti dia takut ketahuan orang tua. Nah, yang seperti ini merupakan ciri-ciri dosa. Kecuali orang tidak normal, seperti orang gila. Dia tidak pernah dia takut orang tahu. Kenapa? Dia tidak ada akalnya tidak berfungsi dengan baik. Maka orang yang seperti ini tidak ditulis dosa. Bahkan kalau meninggalkan sholat, ketika dia ingat, ketika dia sadar, ketika dia sudah waras, dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena pikirannya tidak berfungsi. Karena akal logikanya tidak aktif ketika itu, tidak normal, ya. Hilang akal namanya. Ini seperti orang tidur lah. Orang tidur, ya. Nah, tapi bedanya kalau orang tidur, ketika bangun dia wajib mengqadha sholatnya. Kalau orang gila, dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjut pada slide berikutnya. Jadi ini mungkin setelah kita baca hadis, kita lebih ke sharing-sharing, ya, mengingat waktunya masih lama. Jadi saya ingin pada momen kali ini kita sharing, ya, saling. Sebentar. Nah, kemudian mengambil ibroh dari hadis ini apa? Apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Ya, seperti hal ini pernah terjadi, ya. Terjadi kepada seorang pendeta Barsiso. Mungkin teman-teman pada tahu, pendeta Barsiso itu hidup di zaman Bani Israel. Ada juga yang mengatakan dia ulamanya Bani Israel. Ya, dia sudah 220 tahun dia tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun, kata ulama. Ya, dia tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Lalu, dan dia ini orang terkenal dengan ibadahnya. Sampai disebutkan, ya, saking hebatnya dia punya 60 ribu santri. Kita katakan santri atau murid, ya. Kemudian beliau ini disebutkan juga karena ibadahnya yang hebat, dia sampai mendapatkan karomah, bisa terbang. Ya, bisa terbang. Sampai para malaikat itu terkagum-kagum dengan kehebatannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikatku, kenapa kalian terkagum-kagum dengan dia, dengan ibadahnya, dengan kehebatannya, kemuliaannya? Aku ini lebih tahu daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata iblis laknatullah alaih berhasil menggoda Barsiso.
Ya. Apa yang dilakukan iblis? Iblis itu menyamar menjadi ahli ibadah juga. Ya, menjadi ahli ibadah sampai-sampai membuat Barsiso itu takjub dengan ibadah iblis. Ketika itu memang iblis menyamar menjadi manusia. Ya, memang kan kalau iblis atau malaikat, ya, dua makhluk ini, makhluk ciptaan Allah ini bisa berubah menjadi apapun. Ya, berubah bentuk menjadi apapun. Nah, ini salah satu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Maka disingkat ceritanya, ya, Barsiso ini menyapa iblis, ya teman-teman. Ya, dalam kitab ini disebutkan Barsiso menyapa iblis. Kata iblis, ya. Jadi Barsiso mengajak kenalan kepada iblis. Kata iblis, aku ini seorang ahli ibadah. Ana abid, katanya. Aku adalah ahli ibadah. Sengaja datang, ya, untuk menemanimu beribadah kepada Allah. Maka Barsiso ini kagum, terkaget-kaget. Bahkan Barsiso mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Singkat cerita teman-teman, ya, 3 hari 3 malam iblis ini menampakkan kepada Barsiso tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sampai-sampai disebutkan Barsiso ini terkagum-kagum, ya. Kok bisa ibadah terus, ibadah terus. Saya kalah, kata Barsiso. Saya ibadah tapi saya tidur. Saya ibadah tapi saya makan, tapi saya minum. Ya, sehingga ceritanya Barsiso ini bertanya, bagaimana engkau bisa seperti ini? Ya. Apa kata iblis? Kamu pengen seperti saya, katanya. Kalau begitu kerjakan maksiat, kata iblis. Kalau engkau maksiat, ya, ketahuilah bahwa Allah Maha Penyayang. Jadi kalau engkau ini berbuat maksiat, ya cepat-cepat taubat setelah itu, kata iblis. Ya, karena kalau engkau taubat setelah engkau maksiat, engkau akan diampuni Allah. Karena Allah itu, ya, Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baru setelah engkau bertobat itu, engkau bisa ibadah sungguh-sungguh dan bisa merasakan manisnya ibadah seperti yang aku lakukan. Ini kata iblis. Ya, hebatnya iblis ini memang begitu. Kadang-kadang, ya, masuk ke pikiran kita, ke nurani kita, kadang-kadang mengatakan, sudahlah, kan? Nanti setelah engkau berbuat dosa ini, engkau langsung tobat. Kan tidak lama engkau berbuat dosa. Ini kalimatu haqqin urida biha batil. Memang benar Allah Maha Pengampun. Tapi iblis ini pengen kita, ya, keseringan melakukan dosa. Ya. Sampai-sampai kalau kita udah nikmat melakukan dosa, bisa-bisa kita lupa. Sehingga ceritanya, ya, kata Barsiso, dosa apa yang engkau ingin aku lakukan? Ya, ini Barsiso ini kan saking pengennya ibadah seperti iblis. Kata iblis, ada dosa az-zina, dosa zina. Ya. Zina yang dimaksud ini bukan zina mata, tapi ini zina yang betul-betul zina. Ya, kalau dia udah menikah namanya zina muhsan. Kalau belum menikah namanya ghairu muhsan. Tapi Barsiso mengatakan, zina, ya tidak mungkin aku lakukan, kata Barsiso. Ya, Barsiso ini kan orang alim. Ya, orang alim juga, ya, ahli ibadah. Sedikit banyak dia pasti tahu zina itu tidak baik, tidak boleh. Kalau begitu, kata iblis, bagaimana kalau engkau teguh minuman ini? Ya, minuman apa ini, kata Barsiso? Ini minuman yang sedikit memabukkan, yang agak memabukkan. Tapi setelah itu engkau akan sadar kembali, kata iblis. Dibujuk rayu lah. Lalu kemudian kata Barsiso, di mana aku bisa menemukannya? Dijual di mana? Ya, minuman memabukkan itu. Kata iblis, pergilah engkau ke suatu desa. Sehingga ceritanya ternyata yang menjual
menjual minuman itu adalah perempuan. Setelah diminum, ternyata Barsiso tergoda dengan perempuan itu lalu melakukan hubungan zina. Na'udzubillah. Setelah berbuat zina karena dia sudah sadar, ya akhirnya apa? Dia mendapatkan hukuman. Akan disebutkan dirajam sampai samanun, ya, sampai 80 kali, ya. Kemudian dia juga mendapatkan 100 deraan, ya, karena hukuman zina. 80 kali karena pelanggaran minum minuman keras dan 100 kali karena dia melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian disalib. Ini di zaman Bani Israel. Bayangkan loh, disalib, ya. Akibat apa? Akibat terjerumus dengan bujuk rayuan iblis, ya. Jadi dan Barsiso ini juga sempat membunuh perempuan yang dia zinahi. Kenapa? Karena kepergok oleh wanita, kepergok oleh suami dari wanita tersebut. Ya, kepergok artinya ketahuan suaminya. Sampai-sampai Barsiso membunuh mereka berdua. Nah, teman-teman rahimakumullah, singkat ceritanya lagi, ternyata ketika disalib itu iblis juga menawarkan, kalau engkau ingin bebas, ya akui aku sebagai Tuhan. Nah, akhirnya karena dia ini terbujuk dengan rayuan, dia mengakui, lalu kemudian disalib, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal Barsiso itu sudah beribadah, ya, selama 200 lebih tahunnya dan punya murid 60.000 orang. Bahkan saking ibadahnya, Masya Allah, luar biasa, dia mendapatkan karomah bisa terbang. Apalagi orang seperti kita ini, teman-teman rahimahullah. Apalagi orang-orang seperti kita ini, ya, yang tidak ada apa-apanya, maka jangan pernah kita lengah atau jangan pernah kita ini merasa selamat. Ya, orang yang merasa selamat, kata guru saya, berarti dia dalam keadaan tidak selamat. Jadi kalau di dunia ini, kalau kita merasa selamat dari godaan iblis, berarti belum selamat. Tapi kalau kita merasa belum selamat, berarti kita selamat. Begitu maksudnya, ya. Nah, jadi dosa itu sesuatu yang timbul dari keraguan jiwa, dan kita tidak senang kalau orang lain tahu. Seperti yang dilakukan Barsiso, dia ragu-ragu, hatinya menolak untuk berbuat zina. Makanya dia mengatakan zina itu tidak boleh pertamanya. Tapi ketika ditawari air, ya, air dia tahu ini hanya sebentar mabuknya, tidak lama hilang mabuknya, asalkan dia bisa ibadah dengan khusyuk seperti iblis. Ya, ternyata itu adalah sesuatu yang menjerumuskannya sampai kepada zina. Lalu ibrah yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil apa? Siapa yang ingin melakukan sesuatu, ya, suatu perbuatan, maka hendaknya dia menanyakan hal tersebut pada dirinya atau pada hati nuraninya. Makanya guru saya pernah mengatakan, Dr. Al-Habib Sagaf bin Hasan Baharun, kalau seumpama kita ingin mengambil tindakan atau ingin mengucap suatu ucapan atau kita ingin melakukan sebuah aktivitas, maka sebelum itu kita lakukan, hendaknya kita timbang dengan 4 hal. Yang pertama, kita timbang dengan Al-Quran. Kira-kira perbuatan saya ini bertentangan tidak dengan Al-Quran? Ya, seperti mencuri. Mencuri bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh. Nah, kemudian kalau tidak terdapat di dalam Al-Quran, kita timbang dengan hadis Nabi. Kira-kira perbuatan saya ini tercela tidak di dalam hadis Nabi? Ya, seperti misalnya, ya, kita ini mencaci maki teman misalnya, kan. Kira-kira dalam hadis Nabi boleh enggak? Enggak boleh. Ya, kan disebutkan itu, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, makna mafhum mukhalafahnya, kita enggak boleh melakukan atau mengucapkan yang tidak baik. Nah, artinya kalau kita mengucapkan itu
ternyata dilarang dalam hadis Nabi. Jadi jangan dilakukan. Kalau tidak terdapat di dalam hadis Nabi, ya seperti misalnya makan sate misalnya. Kita pengen makan sate, timbang dulu kan. Pertama dalam Al-Quran, sate ini halal enggak? Ya, misalnya sate ini halal enggak? Kita dapat dari uang halal enggak yang kita makan ini? Nah, pertama, kalau halal, makan. Tapi kalau masih syubhat, ya, kata Nabi kan dianjurkan jangan makan syubhat. Takutnya itu bukan halal, kalau gitu. Lebih baik dihindari. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada aktivitas yang kita lakukan itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ya, timbang dengan yang ketiga. Dengan apa? Perkataan ulama. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau orang-orang yang berbeda manhaj dengan ahlu sunnah wal jamaah, kadang mereka menilai tahlilan itu tidak ada dalil dalam Al-Quran. Ya. Kemudian cek lagi dalam hadis Nabi, ada enggak tahlilan? Nah, kalau enggak nemu juga, ya, cek di perkataan ulama. Ya, kalau ulama ada yang membolehkan, ya silakan tahlilan. Tapi kalau ada yang tidak membolehkan, ya kita fleksibel saja. Kalau kita dihadapkan ya di komunitas yang membolehkan, ikuti. Tapi kalau memang kita lebih ke yang tidak mengikuti, ya jangan kita tampakkan kita tidak senang kepada yang tidak tahlilan, yang tahlilan begitu. Kenapa? Islam ini rahmatan lil alamin. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membenci, tidak ada. Apalagi sampai gara-gara orang yang tahlilan kita bilang syirik, kita bilang bid'ah, dia ziarah kubur kita bilang tidak ada dalilnya. Padahal Nabi pernah bersabda, ya, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Kalau sekarang fazuruha, ziarahlah. Kenapa? Karena berziarah kubur itu dapat melembutkan hati, ya, kemudian dapat membuat mata menangis. Kemudian yang ketiga, ya, dapat mengingatkan tudzakirukumul akhirah, dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Masa depan kita kan akhirat. Kita ini hanya seperti orang yang melakukan perjalanan saja. Makanya pernah Imam Syafi'i ketika beliau memegang tongkat, tatkala beliau sudah umur 40 tahun, Imam Syafi'i ditanya, "Wah Imam Syafi'i, kenapa engkau ini berjalan pakai tongkat ketika umur 40 tahun?" Apa kata Imam Syafi'i? Ya, karena supaya aku ingat aku ini adalah seorang musafir. Ya, seorang yang musafir kan tahu kan musafir? Musafir ini kan melakukan perjalanan, ya. Orang yang ingin melakukan perjalanan, artinya dia masih belum di tempat tujuan. Ya, kita ini dunia ini bukan tempat tujuan, tapi akhirat itu tujuan kita. Di dunia ini kita hanya sebentar. Maka kalau orang yang sedang melakukan bepergian, ya, ketika dia singgah ke suatu tempat, dia akan apa yang dia lakukan? Apakah dia rehat-rehat? Apakah dia ta'annas? Ya, apakah dia ini hanya yastareh? Kan tidak mungkin. Ya, dia tidak mungkin makan tidur. Pasti dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Karena perjalanannya masih panjang. Sekarang kita ada di dunia, nanti kita di alam barzakh. Ya, ada namanya siksa kubur. Masih panjang perjalanan kita. Setelah barzakh nanti kita akan di mizan, ya, akan dibangkitkan dulu, kemudian kita di padang mahsyar, kemudian mizan, kemudian lewat sirat dan lain sebagainya. Ya, masih panjang perjalanan kita ini. Ya. Bahkan kalau kita mau ke surga itu melewati ratusan tahun perjalanan. Ya, 1 tahun di dunia saja sudah lama rasanya, apalagi ini ratusan
tahun. Satu hisap baju itu saja nilainya 500 tahun. Satu hisap dapat dari mana, beli kemana, ini itu banyak. Makanya umat Nabi Muhammad ini dibagi 3. Ya, Anda ulangi lagi. Di dalam kitab namanya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, karangan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya, disebutkan umat Nabi Muhammad ini dibagi 3. Yang pertama, ada umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, secepat kilat. Siapa itu? Para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh kekasih Allah. Ya, kalau teman-teman ingin bergabung ke komunitas itu yang masuk surga secepat kilat tanpa hisab, ya ada yang mengatakan silahkan istiqomah sholat berjamaah 5 waktu berjamaah. Kemudian golongan yang kedua, ada umat Nabi Muhammad masuk surga tapi dihisab dulu, ya, karena dia pernah maksiat, dihisab dulu. Nah, kemudian ada yang ketiga, umat Nabi Muhammad, ya, dia ini orang kafir, orang kafir yang tidak ada iman, pastinya dia ke neraka selama-lamanya. Ya, teman-teman rahimakumullah. Jadi kita termasuk golongan yang mana? Ya mudah, kalau saya berharap golongan pertama. Makanya guru kami itu selalu berdoa, ya, semoga jadikan kami, ya, al-aghniya, orang kaya, wala hisab fi yaumiddin, dan tidak ada hisab di hari akhir. Ya, ad-din ini kan maknanya bukan agama saja, ya, tapi ad-din ini artinya adalah hari akhir atau hari pembalasan. Teman-teman rahimakumullah, lanjut. Ini agak salah tulis, ya, salah tulis. Enggak, tadi ada 4 kan. Kalau kita melakukan sesuatu atau kita mengucapkan sesuatu, timbang dengan 4 hal. Tadi pertama apa? Pertama adalah dengan Al-Quran. Kalau tidak nemu, timbang dengan hadis Nabi. Kalau tidak nemu, dengan perkataan ulama. Kalau tidak nemu juga, dengan hati nurani. Nah, dengan hati nurani. Jadi 4 hal ini harus selalu kita prioritaskan ketika melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu. Kira-kira bertentangan tidak dengan 4 hal ini? Dengan Al-Quran, ya, kalau Al-Quran setuju, lakukan. Ya, kalau tidak nemu di Al-Quran, tidak ada dalil di Al-Quran, cari di hadis Nabi. Kalaupun tidak nemu di hadis Nabi, cari perkataan ulama. Kalau ulama pun tidak nemu, ya maka tanyakan kepada hati nurani, ini baik atau tidak, gitu. Kemudian lanjut kepada ibroh yang ketiga. Ini sedikit salah tulis, ya, sebenarnya nomor 3 bukan nomor 4. Hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar, ya, atau gundah gulana dengan perbuatan yang haram. Teman-teman pasti mengetahui kalau orang korupsi itu wajahnya itu beda, ya, tidak tenang wajahnya itu. Malam-malam dia mikir gimana supaya tidak ketahuan dia korupsi, kan begitu. Ya, dengan berbagai cara tipu muslihat dia lakukan, ya, data-datanya harus rapi, ya, dibuat sedetail mungkin supaya tidak keciuman bau korupsinya. Kenapa tidak tenang dia? Karena tidak halal, haram. Tapi kalau halal, tenang-tenang saja, biarpun disidang di pengadilan. Tapi kalau itu halal, betul-betul dia peroleh dengan cara yang betul-betul halal, dia akan enjoy saja. Dia seakan-akan tidak ada masalah. Jadi sidang berapa kali pun tidak masalah, karena dia tidak melakukan kesalahan. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari hadis kita ini, ya, intinya adalah al-ithmu mahaka fis sadar, ya, atau fin nafas. Ya. Nah, kita kembalikan kepada moderator yang baik. Artinya yang menyusulkannya itu harus
wanita yang muslimah, yang solehah, yang to'iah, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kenapa sebagai kunci akhlak itu? Ya memang orang yang tidak berakhlak ya tidak berbuat baik berarti. Jadi kan mahaka fi sadar, sesuatu yang mengganjal. Orang yang berbuat tidak baik itu pasti dia merasa bersalah di hatinya, itu pasti. Nah, merasa bersalah itu menunjukkan bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada seorang anak ya, karena dia pencandu narkoba, akhirnya dia menjual motor ibunya, bahkan mesin air ibunya, dan perabotan rumah ibunya. Dalam hati kecilnya mungkin dia merasa bersalah, dan dia pernah, setelah dia keluar penjara, orang itu pernah curhat kepada saya. Dia merasa bersalah, dia mengakui itu kesalahan. Nah, kenapa dia mengakui kesalahan? Karena di hatinya itu mengganjal ya. Dan semua itu akan hilang kalau dia berakhlak yang baik. Nah, maka kunci dari segalanya itu akhlak, artinya adab ya. Likulli syai'in adab, setiap segala sesuatu itu ada adab atau ada akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada siapapun ya, karena likulli syai'in adab atau akhlak, segala sesuatu itu ada batasannya atau ada adabnya, ada normanya, ada etikanya begitu ya. Makanya anzilin nas manazilahu. Jadi posisikan orang itu pada posisinya. Jangan kita posisikan orang tua kita seperti teman. Makanya kalau ada anak manggil orang tuanya dengan sebutan nama, itu tidak berakhlak. Kenapa? Dia bukan berbuat baik. Padahal kan Allah dalam Al-Quran sudah menyebutkan wala tusyriku ya wala tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana atau kama qala ya, wa bil walidaini ihsana. Bayangkan dong, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua harus berbuat baik, berbakti. Bagaimana caranya? Ya, berakhlak yang baik. Jangan panggil nama. Kalau orang tua di depan, usahakan kita di samping kanannya, di belakang kanannya. Nah, jangan kita yang di depan, kecuali kalau seumpama ingin menunjukkan jalan, boleh kalau ada hajat. Dan tidak mengangkat suara di atas suara orang tuanya. Bahkan saya punya guru itu, Masya Allahnya, kalau ibunya melihat sesuatu, langsung belum diucapkan ingin ibunya, langsung dibelikan. Kalau mampu ya teman-teman, kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan sampai mencuri. Itu namanya sesuatu wala talbisul haqqa bil batil innal batila kana zahuqa. Jangan mengatasnamakan itu baik, padahal itu salah. Ya, kenapa mencuri? Untuk membelikan emas untuk istri. Membelikan emas untuk istri baik, tapi caranya salah. Bukan mencuri caranya. Nah, caranya kerja, cara yang halal begitu. Memang setiap sesuatu butuh akhlak ya, supaya apa yang kita lakukan itu dinilai sebagai pahala. Nah, mungkin gimana Kak Faridah atau Ustaznya beliau, kata beliau, idza dzakartu khati'ati nasitu khullati. Ya, saya punya kitab nih, kebetulan saya baru nulis ya, kitab baru saya nulis ini ya, saya ambil di dalam kitab Tanbihul Muqtarin halaman 22. Kata Nabi Ibrahim, idza dzakartu khati'ati, kalau aku teringat dengan dosaku, dengan kesalahanku, nasitu khullati, maka aku melupakan kehormatanku, kemuliaanku. Jadi yang pertama, kita jangan merasa mulia dari orang lain ya, tapi kita ingat kesalahan kita, supaya ketika kita tidak dihormati orang lain, kita biasa saja. Kok dia tidak cium tangan saya kan gurunya, kan gitu ya. Ketika kita dicium tangan orang lain ya, kita merasa Masya Allah akhlaknya baik, padahal saya ini pendosa ya, ahli maksiat, kok bisa-bisanya dia mencium tangan saya, berarti dia sedang mengamalkan akhlak yang baik. Nah begitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola hati ya.
Kalau bahasa agim itu apa? Manajemen kolbu. Ya, pandai-pandai kita mengatur hati. Bukan hanya ada manajemen pendidikan, bukan. Tapi yang paling penting manajemen kolbu. Ibadah yang paling besar nilainya itu ibadah hati daripada ibadah badan jasmani, tapi ibadah hati yang lebih afdal. Maka kalau ada orang tidak membalas kita dengan kebaikan, ya sudah, kita itu kan melakukannya karena Allah. Ya, kalau orang tidak balas, Allah pasti balas. Kalau kita, kata Nabi, ya barang siapa yang berbuat baik kepada keluargaku, kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, maka kalau dia tidak membalas kebaikan orang yang berbuat baik itu, nanti aku yang akan membalasnya pada hari kiamat. Ya, tentunya Nabi Muhammad itu orang yang paling baik dalam membalas kebaikan. Kalau kita beri satu, Nabi beri dua. Artinya Nabi tidak akan beri yang sama, tapi Nabi akan membalas dengan yang lebih. Bisa jadi kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi kalau ada orang tidak berbuat baik kepada kita, padahal kita sudah sopan, kita sudah hormat, sudah manggil dengan panggilan yang hormat, ya sudah. Ya, tinggal kita ingat aja, mungkin ini balasan dari dosa yang pernah Ana lakukan, kan begitu. Ya, ingat ketika Nabi Isa melewati suatu jalan, kemudian beliau melihat ada seekor binatang yang menjijikkan. Ada yang mengatakan itu anjing. Ya, semua sahabat Nabi Isa mengatakan apa? Ya, alangkah jeleknya dia, begini disebutkan keburukannya. Tapi Nabi Isa tidak. Nabi Isa bilang apa? Alangkah putihnya giginya. Bayangkan tuh. Nabi Isa memandang dengan sudut pandang yang berbeda. Makanya teman-teman kalau ingin jadi orang yang sukses, orang yang luar biasa, maka pandanglah dengan sudut pandang yang positif. Mandang apapun, pandang dengan hal yang positif. Dosennya marah, pandang dengan hal yang positif. Ya mungkin dosen ini ingin menguji kesabaran saya. Ya mungkin dosen ini ingin membuat mental saya semakin kuat. Oh mungkin teman saya ini menjelek-jelekkan saya. Ya mungkin dia ini ingin supaya saya sabar. Jadi cari nilai positif atau hal positif yang bisa kita husnuzonkan begitu, yang bisa kita pikirkan. Bahkan kata ulama itu, kalau kita ini ingin berbaik sangka, ya cari sampai 70 alasan. Bayangkan tuh. Ini supaya tidak seudon, supaya tidak berburuk sangka, ya supaya kita berbaik sangka, cari sampai 70 alasan kebaikan dia. Nah begitu. Jadi tidak masalah. Intinya adalah ahsin ilaman asa'a ilaika. Yang penting sesuai dengan prosedur. Kalau seumpama yang lebih tua itu tidak sesuai dengan prinsip organisasi, ingatkan, tapi mengingatnya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, seperti kita minta tolong kepada orang yang setara dengan dia. Misalnya dalam organisasi itu, ya yang lebih tinggi dari kita itu banyak, misalnya, ya minta tolong kepada kakak tingkat kita kalau kita kuliah misalnya kan, supaya dia bisa mengevaluasi orang yang tidak memiliki prinsip. Ya begitu. Ya intinya doakan saja ya. Memang kalau makana lillah yanmu bayastamir. Sesuatu itu kalau betul-betul karena Allah, dia akan berkembang dengan sendirinya. Dia akan semakin maju dengan sendirinya. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas itu, ya, bisa jadi itu salah satu penyebab atau faktor kemunduran sesuatu. Ya mungkin ada sesuatu yang salah dari sebagian orang. Itu makanya saling menguatkan. Ya, Nabi Muhammad itu ketika sahabatnya ada yang munafik, ya Nabi pertama tidak langsung menampakkan kepada sahabat yang lain. Ya, akan terlihat sendiri ya mana orang yang betul-betul satu jalan dengan kita dan mana orang yang tidak satu jalan dengan kita. Tinggal kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Wallahu a'lam. Bagaimana Kak? Apakah sudah terjawabkan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah kholas Ustadz. Syukran Ustadz atas jawabannya.